Hai hai hai, welcome to Sugesti TV. Tempatnya berbagi informasi mengenai lowongan kerja babysitter, penyaluran pembantu rumah tangga, pelatihan perawat lansia, dan semua hal yang mengenai perasisten rumah tanggaan. Semuanya ada di sini. Halo pemirsa Sugesti TV, ketemu lagi dengan saya Mbak Atul. Perkenalkan, nama saya Ruhil Fatayatul, saya berasal dari Aceh, usia saya 21 tahun. Nah, di sini saya sebagai admin pengrekrutan serta penyaluran di CV Sugesti Mandiri. Pada kesempatan kali ini, kita kedatangan salah satu suster lawas kita yang sudah bergabung di kita ini sudah bertahun-tahun. Nah, jangan lama-lama ya guys, langsung aja kita ke Sus Suhairiahnya. Nah, untuk Sus Suhairiah bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Suhairiah, saya berasal dari Sumeneb. Nah, Sus, boleh nggak sih sharing-sharing terlebih dahulu untuk para pemirsa di luar sana juga bisa lebih tahu gitu untuk menjadi seorang caregiver. Boleh saya tahu untuk Suhairiah bergabung di kita ini sudah berapa lama? Ya, kalau bergabung ya bisa dibilang udah cukup lama, dari tahun 2016 sampai sekarang. Sudah berarti dari 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 9 tahun ya Sus ya? Itu udah lama banget, wow. Itu ada keluhan gak sih Sus selama bergabung di kita selama 9 tahun itu? Ya, buat aku pribadi sih nggak ada keluhan apa-apa. Selagi kita bekerja dengan pakai hati, ikhlas menjalanin tugas kita, itu aja sih. Nggak ada keluhan. Kalau untuk itu, apa sih yang membuat Sus itu menjadi terbesit dalam pikiran untuk menjadi seorang caregiver? Yang pertama ingin membantu ekonomi keluarga. Juga ingin bisa juga dibilang untuk ibadah juga. Iya, ibadah dalam bagian apa nih? Nah, kita kan membantu orang kan juga merawat gitu orang tua kan. Ya. Iya. Nah, boleh nggak sih kalau saya tahu gitu tentang latar belakang keluarganya Sus? Kan Sus juga udah lama nih di sini kan. Kalau untuk sharing-sharing langsung kita kan juga jarang ya ketemunya. Sus udah berkeluarga kan? Gak mungkin dong belum berkeluarga. Boleh saya tahu sih Sus anaknya itu berapa? Anak aku 3. Yang pertama laki-laki, yang nomor 2 sama nomor 3 perempuan. Itu semuanya sudah berkeluarga atau bagaimana? Yang pertama dan yang nomor 2 udah berkeluarga, tinggal yang terakhir masih kuliah di sini. Berarti kuliah di Jakarta? Iya, kuliah di UHAMKA. Dia itu ngambil jurusan psikolog. Kalau selama Sus jadi seorang caregiver, itu mudiknya berapa kali dalam setahun? Pernah punya pengalaman sampai 3 tahun nggak mudik-mudik. Wow, 3 tahun nggak mudik? Iya, benar. Itu waktu dulu kerja di Bogor, 3 tahun nggak mudik-mudik. Nggak mudik sama sekali? Enggak. Bahkan aku jarang ambil cuti. Setiap kerja aku jarang ambil cuti sama sekali. Berarti cuti kan dalam sebulan itu ada cuti 2 hari ya? Iya, benar. Emang nggak ngambil cutinya sama sekali? Enggak. 3 tahun itu waktu yang lama tapi nggak ngambil cuti sama sekali. Benar. Apa sih yang membuat Sus itu menjadi pengen menjadi seorang caregiver? Kan di kita ini ada 4 kategori job ya, yaitu ART, babysitter, neni, dan perawat lansia. Kenapa aku ambilnya di bagian lansia? Karena kalau ngambil di lansia itu buat aku ya kita bisa mikir juga usia kita nyampe kayak yang kita rawat apa gimana. Berarti itu. Iya. Kenapa nggak mau ngambil babysitter? Ya kan, mungkin udah bakatnya di situ kali ya. Kan katanya kalau boleh saya tahu kemarin masuknya itu pemula atau memang sudah berpengalaman? Kalau pertama gabung dari tahun 2016 itu emang pemula. Belum punya pengalaman sama sekali. Sama sekali.
Belum. Sama sekali belum punya pengalaman. Berarti kelas pelatihannya emang langsung di CV Sugesti Mandiri. Bener. Nah, kalau boleh saya tahu nih Sus, untuk pasien yang pertama Sus dapat itu seperti apa? Ya maklum namanya pemula, pengalaman pertama kerja, ya nggak langsung dikasih pasien yang udah parah banget ya, pakai alat segala macam, ya mestinya dikasih ya jompo, tapi jomponya kayak jompo sehat, ya itu yang bilangin jompo sehat ya kayak stroke gitu. Tuh jompo sehat. Nah, ini kan kita ada pertanyaan dari pemirsa Sugesti TV yang di luar sana, yang pengen tahu tentang Sus Suhairiah ya. Sebenarnya tugas pokok seorang perawat lansia itu apa sih? Tugas pokoknya harus pertama dia harus ini ya, mental harus kuat dulu. Terus kita ngatasinnya pasien karena udah lansia ya, darahnya itu kan naik turun. Jadi kadang kan kalau lagi darahnya naik kan lagi emosi tuh ya. Jadi kita harus ekstra sabar menghadapinya. Ada nggak sih Sus satu pengalaman yang bisa diceritakan gitu, yang memang entah itu hal buruk, entah itu hal baik, pokoknya yang memang dijadikan sebuah itu memang benar-benar pengalaman banget gitu? Pernah aku punya pasien, pasien itu ya kan stroke, jadi orang stroke itu gampang darahnya naik gitu. Terus? Juga ngetes ingatan dia. Kalau lagi kita ngobrol berdua, kita pertamanya yang ngobrolnya enak-enak dulu. Nah, terus nanti ke belakang dia bikin emosi. Untuk apa kita mancing bikin emosi? Uji juga ingatan dia gitu. Iya. Itu waktu tahun berapa? Itu waktu pengalaman pertama di tahun 2016. Dapatnya itu oma atau opa? Opa. Kenapa aku ngambil opa itu? Karena dia masih sehat. Jadi pendamping ya pertama. Berarti bisa dibilang itu kayak gitu pikun gak sih? Waktu itu nggak pikun. Nggak pikun sama sekali. Nggak pikun. Cuma dia itu kan lagi stroke, jadi cuma butuh pendamping doang tuh. Makanya aku mau ngambil opa. Gitu. Maaf nih ya, Sus, saya nanya ya. Sus sebelum ini pernah dapet yang pasien yang memang pikun gitu kan? Kalau pikun itu parah banget ya, apapun yang kita lakuin nanti dianya lupa gitu. Pernah nggak sih Sus dapet yang kayak gituan? Selama punya pengalaman kerja, kalau masalah pasiennya pikun masih belum pernah sih. Belum pernah sama sekali. Belum pernah. Soalnya yang sering dikasih itu ya itu yang udah bed rest gitu, yang udah pakai alat. Nah, selama Sus mengambil job perawat lansia ini, kendala apa sih yang pernah Sus dapatkan gitu, yang memang kayak berpikir, oh saya nggak mau lagi nih gitu? Pernah? Kalau masalah kendala nggak ada, soalnya kita menjalani kerjaan kita itu dengan pakai perasaan, pakai hati. Jadi merasa kita nggak ada kendala apapun, merasa kerjaan itu nggak berasa berat gitu. Berarti memang mendalami banget ya Sus ya? Benar. Tips ikhlas itu untuk menjalani sebuah pekerjaan gimana sih Sus? Ya, untuk bikin ikhlasnya kita jalanin kerjaan itu kita harus pakai perasaan. Jadi kunci utama buat aku pribadi harus kuat mental. Sabar gitu ya? Iya. Nah kan kalau boleh saya tahu nih, Sus kan bergabung di kita sudah 9 tahun. Pernah nggak dapet majikan tuh emang yang bergabung bertahun-tahun lamanya, tapi untuk kondisi para pasiennya itu kembali sehat? Ya kebanyakan sih, soalnya kita ngerawat pasien itu karena emang sungguh-sungguh merawat. Jadi setidaknya kita juga pinginnya pasien itu ada perubahan lah dari hari ke hari, bulan ke bulan, apalagi kita udah sampai bertahun-tahun di situ. Kebanyakan ya alhamdulillah ada yang udah sembuh gitu. Itu pas sembuh dipulangin nggak ke yayasan? Dan untuk perasaan Sus itu gimana? Ya kalau perasaan ya dibilang kecewa ya ada ya, tapi mau gimana, karena dia kan orang itu kan punya alasan masing-masing, alasan tersendiri. Katanya kalau udah itu ya dia mau dirawat sendiri, ya udah ya pulanglah ke yayasan, nunggu lagi gitu. Itu nunggu job di yayasan menurut Sus lama nggak? Ya
dibilang lama gimana ya? Ya nggak lama-lama banget sih gitu. Soalnya kan sambil istirahat juga kan, paling tidak ya 5 hari lah gitu. Paling cepet nih, paling cepet. Ya paling cepat pernah juga cuma datang dari tempat kerja nginep 1 malam udah besoknya berangkat jalan lagi ya. Gitu ya. Itu pernah nggak berpikir kayak gini, kapan ya saya waktu istirahatnya gitu? Ya pernah juga. Manusiawi. Nah, iya sih manusiawi ya kalau seperti itu. Nah ini kan ada pertanyaan lagi ya dari pemirsa Sugesti TV kita yang di luar sana. Sus ikut pelatihan pelatihan di CV Sugesti Mandiri itu sudah di alat apa aja yang sudah bisa Sus gunakan? Nah, kayak seperti oximeter, tensimeter, terus NGT, kateter, terus juga pernah kedapatan pasien yang udah pakai terapi SOMI juga pakai ventilator. Nah, pakai saksen juga. Berarti udah bisa beberapa ya gitu ya. Untuk itu Sus kan udah usianya udah juga lanjut gitu kan. Itu mau untuk kedepannya atau mau gabung 5 tahun lagi atau mau ada niat pensiun? Ya kalau masalah usia itu kan hitungan angka ya. Tapi selama kita masih dikasih sehat, ya kenapa enggak gitu. Berarti emang selagi sehat gitu ya. Kalau usia hanyalah angka bagi Sus gitu. Nah, untuk para pemirsa Sugesti TV bisa memetik kesimpulan di sini tuh usia adalah angka. Kalau misalkan untuk menjadi seorang perawat lansia itu ya harus ikhlas gitu ya. Nah, untuk para Sus bisa kasih tips untuk para pemirsa di luar sana dan pesan gitu. Untuk pemirsa yang di luar sana yang mau gabung ke yayasan kita silakan yuk. Yang pertama yang harus kita yang penting kita harus menghadapin segala sesuatunya itu dengan sabar. Kunci yang utama itu mental buat saya gitu. Nah, oke Sus, terima kasih atas waktu untuk sharing-sharingnya bareng kita ya. Jadi semangat untuk Sus, semoga kedepannya lancar rezeki. Gitu ya, jobnya makin lancar gitu, sehat selalu. Terima kasih atas waktunya, sampai ketemu lagi di lain waktu. Ya, sama-sama. Nah, demikianlah para pemirsa Sugesti TV untuk perbincangan kita hari ini dengan salah satu suster lawas kita. Nah, sampai ketemu lagi di konten-konten kita selanjutnya. Goodbye to see you. CV Sugesti Mandiri adalah solusi terbaik keluarga Anda. LPK Sugesti, selamat di hati.